Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Maya Oktavia, Vivit Maria Sari, dan Ilma Nafiah akan membahas materi akuntansi perbankan umum dan syariah, yaitu pada bab aktiva tetap, transfer, dan inkaso. Selamat menyaksikan. Oke, untuk materi yang pertama adalah aktiva tetap. Aktiva tetap di sini dalam perbankan itu pada dasarnya sama dengan aktiva tetap yang ada di perusahaan dagang, perusahaan jasa, ataupun perusahaan manufaktur. Ya, dimana aktiva tetap ini adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau juga bisa dengan membangun sendiri yang digunakan dalam operasional bank. Nah, aktiva tetap ini tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal bank dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Untuk materi tentang aktiva tetap ini ada 4 yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah pengeluaran untuk memperoleh aktiva. Yang kedua, perolehan aktiva tetap. Kemudian yang ketiga adalah pencatatan biaya untuk menggunakan aktiva tetap, dan yang keempat adalah depresiasi. Masuk ke subbab yang pertama, yaitu pengeluaran untuk memperoleh aktiva tetap. Nah, dalam memperoleh aktiva tetap ini pastikan ada pengeluaran yang dibutuhkan, dimana pada dasarnya pengeluaran ini dibagi menjadi 2, yaitu pengeluaran modal dan pengeluaran pendapatan. Kalau pengeluaran modal itu pengeluaran yang dikeluarkan untuk memperoleh manfaat yang akan dirasakan lebih dari 1 periode akuntansi. Jadi pengeluaran ini membuat aktiva tetap ini dapat digunakan lebih dari 1 periode. Contohnya itu kayak pembayaran untuk pembelian mobil, balik nama, dan sebagainya. Lalu yang kedua, pengeluaran pendapatan, yaitu pengeluaran yang dilakukan untuk memperoleh masa manfaat yang hanya dirasakan dalam 1 periode akuntansi. Contohnya kayak pembelian oli, bensin, dan reparasi aktiva tetap tersebut. Masuk ke subbab yang kedua, yaitu perolehan aktiva tetap. Nah, dalam memperoleh aktiva tetap ini dapat dilakukan dengan beberapa cara. Untuk yang pertama yaitu perolehan aktiva tetap melalui pembelian. Ketika aktiva ini diperoleh melalui pembelian, harga perolehannya dihitung dari harga beli ditambah dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membeli aktiva tersebut. Contohnya kayak pajak, premi asuransi, biaya pemasangan, biaya perizinan, atau biaya-biaya yang lain seperti itu. Nah, kan kalau di sini pembelian ini dibagi ke dalam 2 jenis, yaitu pembelian tunai dan pembelian kredit. Ketika pembelian tunai, itu bank akan membayar sebesar biaya perolehannya, di mana biaya perolehan adalah harga barang atau harga aktiva tetap ditambah dengan biaya-biaya yang dibutuhkan selama pembelian aktiva tetap tersebut. Nah, kalau dalam pembelian kredit ini, perolehan aktiva tetap secara kredit ini akan menimbulkan biaya bunga. Nah, untuk itu perlu dipisahkan antara pengeluaran modal dengan pengeluaran pendapatan. Biaya bunga nih merupakan pengeluaran pendapatan, sehingga tidak dikapitalisasikan dalam harga perolehan aktiva tetap. Jadi biaya bunga itu tetap dihitung tersendiri, nggak boleh dimasukkan ke harga perolehan aktiva tersebut. Yang kedua adalah perolehan aktiva tetap melalui pertukaran dengan surat berharga. Jadi aktiva tetap dapat diperoleh dengan cara menukarkan surat berharga seperti saham ataupun obligasi yang dimiliki oleh bank. Nah, penilaian aktiva tetap ini dinilai sebesar nilai wajar atau nilai pasar sekuritasnya. Jadi tergantung aktiva mana yang lebih layak berdasarkan bukti yang tersedia. Dan di sini ada selisih atau perbedaan nilai pasar sekuritas dengan nilai nominal,
yang kemudian dicatat sebagai agio atau disagio. Kalau agio adalah nilai pasar ini melebihi nilai nominal sekuritas. Kalau disagio nilai pasar ini lebih kecil dari nilai nominal sekuritas. Di sini ada sebuah contoh, yaitu Bank ABC membeli bidang tanah seluas 500 meter persegi yang ditukar dengan saham biasa 10.000 lembar dengan harga per lembarnya adalah Rp100.000. Nah, saat itu harga kurs pada saat pertukaran adalah 102%. Maka pencatatan transaksinya adalah bank akan mendapat tanah sebesar 1.020.000.000. Dari mana? Karena kan di sini nggak diketahui ini nilai wajar sekuritasnya berapa, jadi dia pakai nilai pasar sekuritas, yang mana pasar sekuritas ini dihitung dari harga nominal per lembar sahamnya 100.000 dikalikan dengan harga kurs 102%. Lalu untuk saham biasa ini dikalikan dengan 10 lembar saham dikalikan dengan 100.000. Jadinya kan ketemu 1 miliar. Nah, di sini ada selisih antara nilai pasar sekuritas dengan nilai nominal yang tertera di sekuritas tersebut, di mana selisih tersebut adalah selisih lebih, jadi disebut dengan agio saham biasa di kredit 20 juta. Yang ketiga adalah pertukaran aktiva tetap dengan aktiva yang tidak sejenis. Aktiva yang tidak sejenis di sini adalah aktiva yang berbeda fungsinya, bukan dilihat dari fisiknya saja. Nah, untuk perlakuan akuntansinya, aktiva tetap ini dinilai sebesar nilai aktiva yang diperoleh atau yang diserahkan, tergantung mana yang lebih layak berdasarkan bukti atau data yang tersedia. Perbedaan antara nilai buku aktiva yang ditukarkan dengan nilai wajar yang digunakan pada tanggal transaksi ini tuh akan dicatat sebagai laba atau rugi pertukaran. Kalau tadi kan pertukaran dengan aktiva tidak sejenis, sekarang aktiva tetap yang sejenis. Nah, untuk perlakuan akuntansinya itu dinilai berdasarkan nilai wajar aktiva yang diperoleh atau aktiva yang dipertukaran yang diserahkan, tergantung mana yang lebih layak berdasarkan bukti yang ada. Nah, untuk perbedaan antara nilai buku aktiva yang diserahkan dengan nilai wajar aktiva yang diterima, ini kalau terjadi kerugian maka harus diakui secara langsung. Tapi kalau terjadi laba maka harus ditangguhkan. Maksudnya ditangguhkan itu laba tersebut akan diakui secara berangsur-angsur selama umur aktiva baru melalui depresiasi pada aktiva baru yang lebih kecil daripada yang sebenarnya. Pengaruh depresiasi yang lebih kecil ini akan meningkatkan laba setiap periode selama periode penyusutan aktiva tersebut. Lanjut ke perolehan aktiva tetap melalui pembuatan sendiri. Ketika aktiva tetap ini dibuat sendiri, kayak misalkan bank membuat perabotan atau perlengkapan kantor, peralatan kantor seperti membuat lemari atau meja dengan mendatangkan tukang kayu tersendiri. Nah, harga perolehan yang ditetapkan di sini itu adalah meliputi semua biaya yang terjadi berkenaan dengan pembuatan aktiva tersebut hingga siap digunakan. Contohnya adalah kayak biaya bahan baku, biaya tenaga kerjanya, dan biaya overhead. Nah, selanjutnya adalah perolehan aktiva tetap dari sumbangan atau hibah atau hadiah. Pencatatan aktiva tetap dari hibah, hadiah, atau sumbangan adalah sebesar harga pasarnya. Jadi dinilai sebesar harga pasarnya. Tetapi bila untuk memperoleh aktiva ini perlu pengorbanan, maka bank hanya akan menerima nilai bersihnya saja. Masuk ke subbab yang ketiga, yaitu pencatatan biaya untuk menggunakan aktiva tetap. Nah, selama menggunakan aktiva tetap kan pasti akan membutuhkan beberapa biaya-biaya yang akan timbul. Contohnya kayak biaya reparasi
biaya pemeliharaan, biaya penggantian yang relatif lebih kecil. Ini biasanya langsung dicatat dengan mengkreditkan kas dan mendebit biaya tersebut. Nah, sedangkan di sini ada khusus untuk penggantian yang relatif lebih besar, kayak contohnya penggantian suku cadang mobil. Itu harus dipertimbangkan nilai komponen aktiva yang diganti. Jadi dia harus mencatat ulang aktiva tetap yang baru dengan aktiva tetap yang lama. Jadi dia harus mengkreditkan aktiva yang lama, kemudian mencatat aktiva baru sesuai dengan suku cadang yang udah diganti, begitu. Yang sebab keempat adalah depresiasi aktiva tetap atau penyusutan aktiva tetap. Kenapa harus dilakukan depresiasi atau penyusutan aktiva tetap? Alasannya itu ada dua pada dasarnya, yaitu yang pertama adalah alasan atau faktor fisik. Nah, dimana aktiva ini kan dipakai terus menerus, sehingga pasti kalau mesin, ibaratkan mesin, pasti kan kalau dipakai terus menerus dia akan aus kan, mesinnya akan berkurang performanya, baik karena sudah terlalu lama ataupun karena terjadi kerusakan. Jadi dia tetap harus disusutkan sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya, kondisi aktiva tersebut yang sesungguhnya. Nah, kemudian ada faktor fungsional. Nah, faktor ini tuh dikaitkan dengan ketidakmampuan untuk memenuhi produktivitas sehingga perlu diganti, atau memang karena adanya perkembangan teknologi jadi harus diganti dengan yang baru. Untuk metode penyusutannya masih sama dengan akuntansi keuangan, yaitu ada 3 di sini: garis lurus, jam jasa, dan metode jumlah angka tahun. Untuk metode garis lurus ini rumusnya adalah harga perolehan dikurangin dengan nilai residu dibagi dengan umur ekonomis. Biasanya aktiva yang dihitung dengan garis lurus ini adalah gedung atau bangunan bank. Kemudian metode jam jasa ini dihitung dengan sama dengan metode garis lurus, cuman pembaginya adalah jam jasa. Aktiva tetap yang bisa dihitung dengan menggunakan jam jasa mungkin seperti mesin fotokopi atau mesin komputer yang digunakan oleh teller ataupun customer service dalam bank tersebut. Kemudian ada metode jumlah angka tahun. Nah, penentuan depresiasi dengan jumlah angka tahun ini dengan mengalihkan bagian pengurang yang setiap tahunnya menurun dengan harga perolehan setelah dikurangi nilai residu. Jadi masih sama kayak yang akuntansi keuangan lanjutan. Akuntansi keuangan. Materi yang selanjutnya yaitu transfer. Transfer atau jasa pengiriman uang adalah perpindahan dana antar rekening dari suatu tempat ke tempat yang lain, baik untuk kepentingan perorangan, badan hukum, atau badan usaha tidak berbadan hukum, atau untuk kepentingan bank itu sendiri. Kegiatan transfer akan memberikan manfaat bagi bank, yaitu adanya pengendapan dana, terutama transfer yang dilaksanakan tidak pada hari yang sama, memberikan pendapatan jasa transfer, dan bisa digunakan sebagai sarana promosi. Yang terakhir, ini umumnya diberikan kepada nasabah berupa pembebasan biaya transfer, sedangkan non-nasabah akan ditentukan berdasarkan nilai transfernya. Selanjutnya, pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan transfer. Ada 4 pihak. Yang pertama yaitu nasabah. Nasabah adalah pihak pemilik dana atau penerima dana yang akan memindahkan dananya atau menerima sejumlah dana dari pihak pengirim melalui jasa pengiriman uang. Pihak yang kedua yaitu bank penarik atau drawer bank, yaitu bank pelaku transfer atau bank yang menerima dana dan amanat dari nasabah untuk ditransfer kepada drawer atau bank tertarik yang kemudian diserahkan kepada penerima dana. Yang ketiga yaitu bank tertarik, yaitu bank yang menerima transfer masuk dan drawer bank untuk diteruskan atau dibayarkan kepada penerima. Dan yang terakhir adalah pihak beneficiary, yaitu pihak akhir yang berhak menerima dana transfer dari drawer bank. Selanjutnya jenis transfer.
Berdasarkan lalu lintas dananya, transfer dibedakan menjadi dua. Yang pertama, transfer keluar. Transfer keluar adalah pengiriman uang atau perintah nasabah atau bagian bank tertentu untuk keuntungan pihak lain pada bank lain atau cabang bank sendiri. Yang kedua, transfer masuk, yaitu pengiriman uang yang diterima dari cabang lain, bank sendiri, atau dari bank lain untuk keuntungan nasabah sendiri atau penerima dana pada bank sendiri. Selanjutnya, prinsip. Kegiatan transfer dana memiliki risiko bagi bank, karena itu harus dikendalikan sedini mungkin minimal melalui penerapan prinsip mengenal nasabah atau melalui monitoring uang yang dikirim atau diterima, dan perlunya mekanisme penyelesaian permasalahan mengenai uang kiriman yang terlambat atau tidak sampai. Prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan oleh penyelenggara untuk mengetahui antara lain identitas pengirim, penerima, memantau kegiatan usaha pengiriman uang, dan melaporkan transaksi yang mencurigakan sebagaimana diatur dalam peraturan mengenai tindak pidana pencucian uang. Contoh tata cara penerapan prinsip mengenal nasabah yaitu yang pertama, pengenalan terhadap nasabah mengenai identitas. Identitas nasabah. Ketika nasabah tersebut perorangan, maka meminta nasabah untuk memperlihatkan identitas diri dan meneliti bahwa nasabah telah selesai dengan identitas nasabah. Identitas tersebut harus sesuai antara kesamaan wajah dan juga fotonya. Nah, ketika nasabah tersebut perusahaan, maka nasabah diminta untuk memperlihatkan identitas seperti surat izin usaha atau NPWP dan kemudian meneliti bahwa nasabah telah sesuai dengan identitas nasabah. Yang kedua, ketika pencatatan transaksi. Pencatatan yang dilakukan ketika perorangan seharusnya mencakup nama dan alamat nasabah, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, kewarganegaraan, nomor bukti identitas, nilai transaksi, dan tanggal transaksi. Ketika transaksi tersebut oleh perusahaan, maka yang harus dicatat diantaranya yaitu nama dan alamat nasabah, bidang usaha, nomor izin usaha, NPWP, nilai transaksi, dan tanggal transaksi. Kemudian, ketika penyimpanan dokumen transaksi, data dan dokumen mengenai transaksi harus ditata usahakan oleh penyelenggara sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai dokumen perusahaan. Selanjutnya ada contoh transaksi keuangan mencurigakan. Yang pertama, pengiriman uang tanpa disertai identitas yang jelas dari pengirim dan atau penerima. Kemudian, pengiriman uang tidak sesuai atau menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari nasabah yang bersangkutan. Dan yang terakhir, uang yang dikirim diduga berasal dari hasil tindak pidana. Materi yang selanjutnya yaitu akuntansi transfer keluar. Transfer keluar akan dilakukan setelah seluruh setoran efektif. Setoran transfer dapat berupa setoran tunai, pendebetan rekening koran atau giro, pencairan tabungan, deposito, dan warkat lain yang disetujui. Setoran berupa warkat akan ditagihkan atau diinkasokan atau dikliringkan terlebih dahulu. Jika seluruh dana efektif, maka transfer dapat dilakukan. Transfer keluar yang dinyatakan efektif akan dicatat sebesar nilai nominal yang diamanatkan nasabah. Pencatatan ini akan melibatkan rekening antar kantor atau RAK. Kegiatan transfer keluar akan mendatangkan pendapatan berupa komisi transfer. Contoh transaksi yang pertama itu ketika Bank Mitra Niaga Semarang mentransfer dana ke cabang Solo sebagai pelimpahan likuiditas melalui Bank Indonesia cabang Semarang. Nah, alurnya itu kan berarti dari Bank Mitra Niaga Semarang ke Bank Indonesia Semarang terlebih dahulu. Dari situ ke Bank Indonesia cabang Solo dan ditransfer ke Bank Mitra Niaga Solo. Jurnal yang dicatat yaitu debit RAK cabang Solo dan kredit giro Bank Indonesia. Yang selanjutnya yaitu contoh nomor 2. Bank Mitra Niaga Semarang menerima amanat dari nasabah giro untuk mentransfer dananya ke Bank Bahana cabang Bandung. Untuk transfer ini membebani nasabah untuk komisi transfer sebagai beban gironya. Dalam hal transfer dilakukan antar bank di luar kota, maka solusinya bank pengirim harus tetap berhubungan dengan kantor cabangnya di luar kota, sedangkan kantor cabang di luar kota akan berhubungan dengan bank tertuju melalui clearing. Sehingga alurnya Bank Mitra Niaga Semarang ke Bank Mitra Niaga Bandung melalui Bank Indonesia baru ditransfer ke Bank Bahana Bandung. Akuntansi transfer keluar tersebut oleh Bank Mitra Niaga Semarang dicatat debit giro nasabah, kreditnya RAK cabang Bandung dan RA pendapatan komisi. Contoh yang selanjutnya yaitu ketika nasabah memberikan amanat kepada Bank Mitra Niaga Semarang untuk mentransfer dana kepada nasabah lain pada Bank Mitra Niaga cabang Cirebon. Nasabah juga menyerahkan perintah pendebetan giro dan cek bank, serta ada tunai. Clearing dinyatakan efektif hari ini. Karena dinyatakan efektif, setoran berupa warkat harus dikonfirmasikan terlebih dahulu dan warkat bank lain harus dikliringkan terlebih dahulu. Jika seluruh warkat efektif dananya, maka transfer dapat langsung dilakukan. Alurnya berarti Bank Mitra Niaga Semarang ke Bank Mitra Niaga Cirebon.
jurnal saat clearing pertama, yaitu debit warkat clearing, dan saat clearing kedua dan seluruh dananya dinyatakan efektif, maka kredit warkat clearing, dan jurnal kedua ada kas serta giro di debit, dan yang dikredit RAK cabang Cirebon dan pendapatan komisi dikredit. Materi yang selanjutnya yaitu akuntansi transfer masuk. Transfer masuk adalah pengiriman uang yang diterima dari cabang lain bank sendiri atau dari bank lain untuk keuntungan nasabah sendiri atau penerima dana pada bank sendiri. Bank yang menerima transfer masuk adalah bank pelaksana atau drawi bank. Dalam hal menerima transfer masuk, bank akan membukukan sejumlah bersih yang menjadi hak beneficiary. Jumlah bersih adalah jumlah kiriman setelah dikurangi komisi transfer bagi bank pelaksana. Namun demikian, tidak semua bank membebani komisi transfer masuk. Transfer masuk dapat diterima dari cabang pemrakarsa bank sendiri untuk keuntungan nasabah sendiri atau merupakan penerusan terhadap nasabah bank lain pada kota yang sama. Untuk penerusan, umumnya bank penerus akan memungut komisi. Merujuk pada soal yang tadi, maka pencatatan di Bank Mitra Niaga Solo adalah debit Giro Bank Indonesia dan kreditnya RAK Cabang Semarang. Kemudian, masih pada soal yang tadi, ini yang kedua, untuk akuntansi termasuk pencatatan yang dilakukan pada Bank Mitra Niaga Bandung, yaitu debit RAK Cabang Semarang dan kreditnya Giro Bank Indonesia. Pencatatan yang dilakukan di Bank Bahana Bandung selaku bank penerima transfer masuk, bila transfer masuk ditujukan untuk nasabah tabungan di bank ini, maka jurnalnya debit Giro Bank Indonesia dan kreditnya tabungan nasabah. Dan ini contoh yang ketiga, akuntansi transfer masuknya yang dicatat oleh Bank Mitra Niaga Cirebon, debit RAK Cabang Semarang dan kredit Giro nasabah. Inkaso atau collection adalah jasa perbankan yang melibatkan pihak ketiga dalam rangka menyelesaikan penagihan berupa warkat-warkat atau surat berharga yang tidak dapat diambil alih atau dibayarkan segera kepada si pemberi amanat untuk keuntungannya. Dengan kata lain, transaksi inkaso adalah penagihan cek atau bilet giro oleh suatu bank yang berada di suatu wilayah clearing atau kota tertentu kepada bank penerbit yang berada di wilayah clearing atau kota yang berbeda. Dalam kaitannya dengan inkaso, dapat dikenal dengan dua istilah, yaitu bank pemrakarsa dan pelaksana. Bank pemrakarsa merupakan bank yang penerima warkat dari pihak ketiga untuk ditagihkan dan hasilnya untuk keuntungan pihak ketiga tersebut. Sedangkan untuk bank pelaksana adalah bank yang melaksanakan penagihan atau pembebanan kepada pihak ketiga atas amanat dari bank pemrakarsa dan hasilnya untuk keuntungan pihak ketiga nasabah bank pemrakarsa. Kegiatan inkaso ini menggunakan media berupa warkat-warkat yang diinkasokan seperti cek, bilet giro, telex pos biasa atau faksimil. Media ini digunakan namun menimbulkan biaya yang dibebankan kepada pihak ketiga yang memberi amanat inkaso. Komisi hanya dibebankan kepada pihak pemberi amanat di cabang pemrakarsa. Jenis inkaso dapat dibagi menjadi dua, yaitu inkaso dengan warkat tanpa lampiran dan inkaso dengan warkat berlampiran. Inkaso dengan warkat tanpa lampiran yaitu warkat inkaso yang digunakan untuk melakukan inkaso tanpa dilampiri dokumen apapun, seperti cek, bilet giro, ataupun surat berharga lainnya. Sedangkan untuk inkaso dengan warkat berlampiran yaitu warkat inkasonya harus dilampiri dokumen-dokumen pendukung, seperti kwitansi, faktur, polis asuransi, atau surat-surat lain yang disetujui bank. Jenis inkaso dilihat dari lalu lintas dananya. Dibedakan menjadi dua, yaitu inkaso keluar dan inkaso masuk. Inkaso keluar yaitu inkaso atas instruksi nasabah untuk melakukan penagihan kepada pihak ketiga di cabang sendiri atau luar kota. Inkaso ini dibayarkan atau dikreditkan ke rekening si pemberi amanat di bank pemrakarsa setelah inkaso berhasil. Sedangkan untuk inkaso masuk yaitu tagihan masuk atas beban rekening nasabah sendiri dan hasilnya dikirimkan ke cabang pemrakarsa untuk keuntungan pihak ketiga. Jenis inkaso yang terakhir yaitu inkaso dilihat dari mekanisme pelaksanaannya. Inkaso ini dibagi menjadi dua, yaitu inkaso melalui bank lain dan inkaso melalui cabang bank sendiri. Jenis inkaso yang terakhir yaitu dilihat dari
mekanisme pelaksanaannya, di mana dapat dibagi menjadi dua, yaitu inkaso melalui bank lain dan inkaso melalui cabang bank sendiri. Inkaso melalui bank lain yaitu inkaso yang dilaksanakan terhadap pihak ketiga nasabah bank di luar kota. Dalam hal ini, inkaso bisa dilakukan melalui cabang bank sendiri bila tidak memiliki kantor cabang di wilayah clearing yang dituju, maka bank biasanya menggunakan bank lain atau bank koresponden yang mempunyai kantor di wilayah clearing yang dituju. Sedangkan untuk inkaso melalui cabang bank sendiri adalah inkaso yang dilakukan melalui cabang bank sendiri untuk pihak ketiga di luar kota pada kantor cabang bank sendiri. Selanjutnya adalah akuntansi inkaso keluar. Inkaso ini merupakan kegiatan yang tidak pasti, di mana terkadang kegiatan inkaso ini dapat berhasil maupun gagal. Untuk mengetahui keberhasilan inkaso diperlukan waktu untuk konfirmasi. Nah, selama menunggu waktu tersebut, maka transaksi ini harus dibukukan dalam rekening administratif. Dengan demikian, pencatatan administratif ini dikelompokkan pada rekening kontingensi kewajiban. Pencatatan pada rekening ini menggunakan ayat jurnal tunggal posisi kredit, di mana rekening ini akan outstanding selama tenggang waktu menunggu hasil. Bila inkaso berhasil, maka langsung dikreditkan atau dibayarkan ke rekening si pemberi amanat, dan secara otomatis rekening administratif untuk inkaso harus dinihilkan, karena transaksi inkaso telah real atau efektif dan dibukukan pada rekening dan lain sebagainya. Apabila inkaso berhasil, maka bank akan memotong rekening nasabah yang bersangkutan untuk ongkos kawat atau transfer dan komisi transfer. Sedangkan apabila inkaso tidak berhasil, umumnya bank hanya meminta ongkos kawat atau transfer saja. Untuk hasil inkaso sendiri bisa langsung dikreditkan ke rekening giro atau tabungan si pemberi amanah di bank pemrakarsa. Jika hasil inkaso untuk diberikan kepada bukan nasabah, maka bank harus mencatat terlebih dahulu pada rekening administratif warkat inkaso yang telah dibuat. Akuntansi inkaso masuk dari cabang bank sendiri. Untuk inkaso masuk yang berada di cabang bank sendiri, maka tugas bank pelaksana adalah membebankan ke rekening pihak tertagih. Lalu ada transaksi inkaso antar bank via kantor cabang bank sendiri. Transaksi inkaso antar bank dapat diselesaikan melalui kantor cabang bank sendiri yang terdekat atau ada di wilayah clearing bank yang dituju. Dengan demikian, bank pemrakarsa yang melakukan inkaso hanya akan berhubungan rekening dengan kantor cabangnya, sedangkan kantor cabang sendiri akan berhubungan dengan bank lain di wilayah clearing yang berbeda yang telah menerbitkan cat atau bilet giro. Oleh karena itu, pencatatan transaksi ini terjadi di bank pemrakarsa, bank pelaksana cabang bank sendiri, dan bank lain tertagih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Terima kasih teman-teman sudah menonton video sampai akhir. Untuk diskusi dan tanya jawab, kami lakukan di grup seperti biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.